Raihan Alvarezi adalah nama yang selalu menghiasi majalah bisnis terkemuka. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha paling sukses di negeri ini, pemilik perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai sektor. Kekayaannya begitu besar hingga ia kerap disebut sebagai raja bisnis. Rumah mewahnya berdiri megah di kawasan elit, lengkap dengan koleksi mobil mewah yang berjejer rapi di garasinya. Kehidupannya tampak sempurna, tanpa celah di mata dunia. Namun, di balik kemegahan itu, Raihan sering merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Setiap hari ia terbangun di kamar mewahnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang melayang. Ia selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang punya waktu untuk hal-hal lain. Meski memiliki segalanya, ia sering bertanya-tanya, apa arti kebahagiaan yang sebenarnya? Namun, ia segera menepis pertanyaan itu, meyakinkan dirinya bahwa kerja kerasnya untuk mempertahankan kekayaan adalah hal terpenting. Semua berubah ketika suatu pagi tubuhnya terasa lemas, dan ia terjatuh di ruang kerja. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan hal sebaliknya. Dokter menyampaikan bahwa ia menderita penyakit mematikan yang sangat langka. Kabar itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Raihan tidak percaya bahwa hidupnya yang selama ini penuh kendali kini berada di ujung tanduk. Raihan tidak menyerah begitu saja. Dengan kekayaan yang ia miliki, ia segera mengunjungi dokter-dokter terbaik di dalam dan luar negeri. Berbagai pengobatan modern dijajalnya, dari terapi gen hingga perawatan eksperimental yang hanya segelintir orang bisa mengaksesnya. Setiap prosedur itu menelan biaya yang fantastis, tetapi Raihan tidak peduli. Ia berpikir bahwa uangnya dapat membeli kesembuhan, seperti halnya ia mampu membeli apapun selama ini. Namun, setiap kali ia kembali ke dokter untuk memeriksa hasil pengobatan, kabar buruk selalu menantinya. Penyakitnya terus berkembang, dan peluang untuk sembuh semakin menipis. Hingga suatu hari, dokter terbaik yang ia temui di luar negeri memberitahunya dengan penuh simpati bahwa usianya kemungkinan besar tinggal beberapa bulan. "Maafkan kami, Tuan Raihan, tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan," ujar dokter itu dengan nada berat. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya sepanjang perjalanan pulang. Saat duduk di pesawat jet pribadinya, Raihan menatap keluar jendela. Awan putih berarak di langit biru, tetapi pikirannya gelap gulita. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Semua yang ia banggakan, semua yang ia kejar sepanjang hidupnya, kini terasa sia-sia. Apa gunanya memiliki miliaran di rekening bank jika tidak ada cara untuk memperpanjang hidupnya? Sekembalinya ke rumah, suasana terasa begitu sunyi. Tidak ada tawa atau suara yang menyambutnya, hanya gema langkah kakinya di lantai marmer yang dingin. Raihan merasa rumah megahnya kini seperti penjara yang kosong. Ia mengunci diri di kamar, menghindari keluarga, teman, bahkan pekerjaan. Ia memikirkan segala hal yang telah ia raih dan bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar berharga jika tidak ada waktu tersisa untuk menikmatinya. Di tengah keputusasaan, ia mencoba mencari makna hidup yang hilang. Ia membaca buku-buku filsafat dan spiritualitas, berharap menemukan secercah harapan. Namun, setiap halaman yang ia baca hanya membuatnya semakin sadar bahwa ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar hal-hal yang sifatnya fana. Pikiran itu membuatnya semakin terpuruk. Beberapa hari kemudian, atas saran seorang teman lama, Raihan memutuskan untuk meninggalkan rutinitas dan pergi ke tempat yang lebih tenang. Ia berencana untuk pulang ke kampung halamannya, tempat di mana ia tumbuh dan mengenal dunia untuk pertama kali. Ia berharap menemukan ketenangan, atau setidaknya, jawaban atas pertanyaan besar yang terus menghantuinya, apa arti hidup jika harta tidak dapat menyelamatkan? Keputusan itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Ia tidak menyadari bahwa takdir telah menyiapkan kejutan besar yang akan mengguncang keyakinannya tentang kekayaan, kebahagiaan, dan arti kehidupan sejati. Pagi itu, Raihan memulai perjalanan menuju kampung halamannya. Mobilnya melaju melewati jalan-jalan kota yang sibuk, penuh dengan hiruk-pikuk manusia yang ia anggap asing. Pikiran tentang masa kecilnya membanjiri benaknya. Ia teringat akan masa-masa sederhana ketika ia masih tinggal di rumah kecil bersama kedua orang tuanya. Saat itu, kebahagiaannya tidak bergantung pada jumlah uang, melainkan pada cinta keluarga dan kenikmatan kecil seperti bermain layang-layang di lapangan desa.
Namun, kebahagiaan itu terasa seperti bayangan jauh. Setelah dewasa, ia begitu sibuk mengejar ambisi hingga lupa pada akar dirinya. Kini, dalam perjalanan kembali ke tempat yang pernah ia sebut rumah, Raihan merasa gamang. Ia bertanya-tanya, apakah kampung halamannya masih seperti dulu? Apakah ia masih bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang? Di tengah perjalanan, ia meminta sopirnya untuk berhenti di sebuah toko makanan kecil di pinggir jalan. Ia merasa lapar tetapi juga ingin merasakan kembali suasana kehidupan biasa, yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Saat ia keluar dari mobil, matanya tertuju pada pemandangan yang menghentikan langkahnya. Seorang ibu dengan 3 anak kecil berdiri di depan etalase toko. Pakaian mereka lusuh, kulit mereka terlihat kusam akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Anak-anak itu menatap ke arah roti yang dipajang di balik kaca dengan pandangan lapar. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil berambut ikal, menarik-narik ujung baju ibunya dan berbisik, "Bu, bolehkah kita makan hari ini?" Raihan berdiri terpaku. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekosongan yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terisi oleh dorongan aneh untuk bertindak. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke toko, membeli beberapa roti, dan memberikannya kepada ibu dan anak-anak itu. "Ini untuk kalian," katanya pelan. Sang ibu terkejut, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati Anda," ucapnya dengan suara yang hampir tersendat. Anak-anak itu segera melahap roti dengan penuh semangat, sementara sang ibu tetap memandangi Raihan dengan tatapan penuh rasa syukur. Raihan merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Saat ia melihat senyum bahagia di wajah anak-anak itu, ia merasakan kedamaian yang tidak ia temukan dalam puluhan tahun. Itu bukan karena ia telah memberikan sesuatu dari hartanya, melainkan karena ia akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih berarti daripada kesuksesan material. Setelah beberapa saat, ia berbincang dengan ibu itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Siti. Ia menceritakan bahwa suaminya telah meninggal akibat sakit, dan kini ia bekerja serabutan untuk menghidupi ketiga anaknya. Terkadang, ia tidak tahu apakah besok mereka masih bisa makan. Kata-kata itu mengguncang hati Raihan. Ia tak pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian seperti itu. Tanpa berpikir lama, Raihan membuat keputusan yang tak pernah ia rencanakan sebelumnya. "Bu Siti, mulai hari ini, saya akan menjamin kebutuhan makanan kalian selama 1 tahun. Anggap ini sebagai janji saya," ucapnya tegas. Ibu Siti tertegun, air matanya mengalir deras. "Tuhan sungguh maha baik, doa kami selama ini terkabul," katanya, sambil memeluk ketiga anaknya. Raihan hanya tersenyum kecil, tetapi hatinya terasa hangat. Ia tak tahu mengapa ia melakukan hal itu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti menemukan tujuan. Ketika ia kembali ke mobil, ia terus memikirkan keluarga kecil itu. Mereka adalah gambaran hidup yang begitu jauh dari kehidupannya sendiri, namun justru mereka yang memberinya pelajaran penting. Harta tidak menjamin kebahagiaan, tetapi berbagi dapat membawa kedamaian yang tidak ternilai. Di dalam mobil, ia menatap keluar jendela, melihat matahari mulai terbenam di cakrawala. Warna jingga memenuhi langit, mengingatkannya bahwa meskipun hari akan berakhir, selalu ada harapan untuk hari yang baru. Perjalanan ini, yang awalnya ia kira hanya sekadar pelarian, mulai terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar. Raihan belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Hari berikutnya, Raihan bangun dengan perasaan yang berbeda. Pikirannya tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran tentang penyakitnya atau ketakutan akan kematian. Ia justru memikirkan Ibu Siti dan ketiga anaknya. Wajah-wajah polos mereka terus membayangi ingatannya, terutama tatapan penuh harapan saat menerima roti yang ia berikan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Raihan merasa hidupnya berarti, walau hanya sedikit. Namun, ketika ia tiba di rumah keluarganya di kampung halaman, suasana berubah drastis. Rumah itu sudah kosong sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Dinding-dindingnya terlihat kusam, dan kebun yang dulu rimbun kini penuh dengan semak belukar. Raihan berdiri di depan pintu, mengingat saat-saat bahagia masa kecilnya. Kehilangan orang tuanya kini terasa begitu nyata, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan tanpa henti.
Saat berjalan di sekitar rumah, ia menemukan kotak kayu tua di salah satu sudut kamar. Kotak itu berisi barang-barang kenangan dari masa kecilnya, buku catatan sekolah, foto keluarga, dan sebuah surat yang ditulis oleh almarhum ayahnya. Di surat itu, ayahnya menulis, "Raihan, harta yang sesungguhnya bukan apa yang kamu kumpulkan, melainkan apa yang kamu bagikan. Ingatlah, hidup ini hanya sekali. Jadilah seseorang yang berguna." Kata-kata itu mengguncangnya. Ia merasa seperti diberi peringatan, seolah-olah ayahnya berbicara langsung dari masa lalu. Surat itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan untuk Ibu Siti dan anak-anaknya adalah langkah yang benar. Namun, di sisi lain, ia juga merasa tertantang. Apakah janjinya hanya cukup untuk setahun? Bagaimana jika keluarga itu masih membutuhkan setelah waktu itu berlalu? Ia menyadari bahwa menjamin makan mereka hanya permulaan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Hari-hari berlalu, dan Raihan mulai mengunjungi keluarga kecil itu lebih sering. Ia mengamati bagaimana Ibu Siti berjuang mengatur kebutuhan sehari-hari dengan penuh kesabaran. Ketika mereka berbicara, Ibu Siti sering mengungkapkan rasa syukurnya dengan kalimat sederhana, "Kami tidak punya apa-apa selain doa, Pak Raihan. Tapi doa adalah harta yang paling kami miliki, dan kami berikan itu sepenuhnya untuk Bapak." Kata-kata itu menggerakkan hati Raihan, membuatnya teringat pada betapa ia telah mengabaikan kekuatan doa dan spiritualitas selama bertahun-tahun. Di sisi lain, setiap kali ia mendengar anak-anak kecil itu menyebut namanya dengan gembira, memanggilnya Paman Raihan, ia merasa ada celah di hatinya yang perlahan-lahan terisi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, saat kembali ke rumah, Raihan merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit oleh sopirnya. Dokter memberitahu bahwa kondisinya semakin memburuk, dan ia mungkin tidak akan bertahan lebih lama jika stres terus menguasai pikirannya. Malam itu, di kamar rumah sakit yang dingin, ia termenung. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuat janji kepada keluarga itu, waktunya sendiri mungkin tidak cukup untuk melihat hasil dari kebaikan yang ia lakukan. Di tengah kegelisahannya, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Ibu Siti. Dengan suara penuh kekhawatiran, ia berkata, "Pak Raihan, anak-anak tadi malam berdoa khusus untuk Bapak. Mereka yakin Bapak akan sembuh. Jangan menyerah." Ya, kata-kata sederhana itu membuat Raihan terharu. Ia merasa seperti diberi semangat baru, sebuah harapan kecil di tengah kegelapan yang melingkupinya. Esok harinya, Raihan pulang dari rumah sakit dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi, tetapi ia ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengan melakukan hal-hal yang benar-benar berarti. Janjinya kepada Ibu Siti bukan lagi sekadar bantuan materi, melainkan juga sebuah misi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, bahkan jika ia tidak ada lagi di dunia ini. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dengan bantuan seorang teman lama, Raihan mulai merencanakan cara agar keluarga Ibu Siti tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu mandiri. Ia sadar bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga memberikan makna baru bagi dirinya sendiri. Namun, Raihan belum tahu bahwa takdir memiliki rencana lain. Apa yang ia pikir sebagai akhir ternyata hanyalah permulaan dari sebuah keajaiban besar yang akan mengguncang keyakinannya tentang hidup, kematian, dan kekuatan doa. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Raihan mulai menjalankan rencananya untuk membantu Ibu Siti. Ia tidak hanya menjamin kebutuhan makanan keluarga itu, tetapi juga memberi modal agar Ibu Siti dapat memulai usaha kecil. Raihan berharap ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk mandiri. Ia menyewa kios sederhana di pinggir jalan dan mengisi raknya dengan barang dagangan seperti sembako dan jajanan. Ibu Siti terkejut saat melihat semuanya telah disiapkan. "Pak Raihan, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan khawatir, Bu. Anggap ini sebagai bagian dari janji saya," balas Raihan dengan senyum samar. Namun, di balik senyum itu, Raihan merasa tubuhnya semakin melemah. Ia tidak memberitahu siapapun bahwa hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan penyakitnya berkembang lebih cepat dari perkiraan. Setiap malam, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi, membuatnya sulit tidur. Tetapi anehnya, ia merasa hatinya lebih ringan.
Kehangatan yang ia rasakan setiap kali melihat senyum anak-anak Ibu Siti membantunya melupakan rasa sakit itu, walau hanya sesaat. Suatu sore, ketika mengunjungi kios, Raihan melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ketiga anak Ibu Siti sedang berjongkok di depan kios, menggambar di atas tanah dengan ranting. Mereka menggambar sosok pria yang terlihat seperti dirinya, lengkap dengan jas dan dasi. "Itu Paman Raihan," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Raihan merasa air matanya hampir jatuh, tetapi ia cepat-cepat membalikkan badan agar mereka tidak melihatnya. Saat itu, ia menyadari betapa besar pengaruh kehadirannya bagi keluarga kecil itu. Namun, ia juga tahu bahwa waktu yang ia miliki semakin menipis. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya agar keluarga Ibu Siti dapat terus hidup tanpa bergantung pada bantuannya. Ia berkonsultasi dengan pengacaranya untuk membuat surat wasiat, memastikan sebagian dari kekayaannya akan diberikan kepada mereka jika ia meninggal. Di tengah persiapan itu, kondisi Raihan semakin memburuk. Suatu malam, ia dilarikan ke rumah sakit karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Dokter hanya bisa memberikan perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakitnya. Di atas ranjang rumah sakit, Raihan merasa semakin dekat dengan ajal. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua yang ia lakukan cukup untuk menebus hidup yang selama ini hanya berfokus pada harta dan ambisi. Ketika ia terbaring lemah, Ibu Siti datang bersama ketiga anaknya. Mereka membawa bunga sederhana yang dipetik dari halaman rumah mereka. "Pak Raihan, kami ingin bilang terima kasih," ujar Ibu Siti dengan suara bergetar. Ketiga anak itu menggenggam tangan Raihan dengan penuh kasih. "Paman, kami selalu berdoa agar Paman sembuh," ujar salah satu dari mereka polos. Raihan tersenyum lemah. "Doa kalian adalah harta terbesar saya," bisiknya. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Rasa damai perlahan menggantikan ketakutannya. Malam itu, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Dokter yang memeriksa Raihan keesokan harinya tampak bingung. "Tuan Raihan, hasil pemeriksaan menunjukkan keanehan. Penyakit Anda tampaknya membaik," katanya dengan nada tidak percaya. Raihan terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Hari-hari berikutnya, kondisinya benar-benar mulai pulih. Dokter tidak bisa memberikan penjelasan medis, tetapi Raihan tahu jawabannya. Ia yakin doa tulus dari Ibu Siti dan anak-anaknya adalah kekuatan di balik keajaiban ini. Dalam hati, Raihan menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai akhir hanyalah permulaan baru. Penyakitnya mungkin hampir merenggut nyawanya, tetapi kini ia tahu bahwa hidup tidak diukur dari lamanya, melainkan dari bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan. Cahaya baru telah menyala dalam hidup Raihan, dan ia bertekad untuk menjaga agar cahaya itu tetap hidup, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang membutuhkan. Kabar kesembuhan Raihan menyebar di kalangan keluarga dan teman-temannya, mengundang kekaguman sekaligus keheranan. Dokter-dokter yang sebelumnya menyerah pada kondisinya kini hanya bisa menggelengkan kepala. Bagi Raihan, kesembuhan ini bukan sekadar keberuntungan, ia yakin doa dari keluarga Ibu Siti menjadi penentu. Tetapi lebih dari itu, ia merasa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Namun, kebahagiaan itu tak datang tanpa tantangan. Raihan kembali ke kantornya setelah berminggu-minggu absen, hanya untuk mendapati bisnisnya dalam kondisi kacau. Beberapa mitra bisnis memutuskan kontrak, saham perusahaan anjlok, dan karyawan mulai kehilangan kepercayaan pada kepemimpinannya. Selama ini, Raihan dikenal sebagai pemimpin yang ambisius, tetapi ketidakhadirannya membuat perusahaan kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu, Raihan tetap tenang. Ia tidak lagi memandang kegagalan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun ulang prioritasnya. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh direksi dan berkata, "Saya pernah berpikir bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya. Tapi sekarang saya tahu, bisnis kita hanya akan berarti jika membawa manfaat bagi orang lain. Mulai hari ini, kita akan membangun perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membantu mereka yang membutuhkan." Pidatonya mengundang reaksi beragam. Beberapa direktur menganggapnya terlalu idealis, bahkan gila. Tetapi Raihan tidak peduli. Ia mulai mengalihkan sebagian besar aset perusahaan ke proyek sosial, beasiswa untuk anak-anak miskin, pembangunan rumah sakit gratis, dan program pelatihan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal.
Perubahan ini membuatnya kehilangan banyak mitra bisnis, tetapi Raihan merasa ringan. Di sisi lain, hubungan Raihan dengan Ibu Siti dan keluarganya semakin erat. Ia kerap mengunjungi kios sederhana yang kini berkembang menjadi toko kecil. Ibu Siti mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantu, dan anak-anaknya dapat kembali bersekolah. Melihat perubahan itu, Raihan merasa bahwa janjinya telah membuahkan hasil. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Raihan mulai merasakan kekosongan lain. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjalani hidup tanpa orang yang benar-benar dekat dengannya. Kesibukannya membangun bisnis telah menjauhkan dirinya dari keluarga besar, bahkan dari cinta yang sejati. Ia bertanya-tanya, apakah waktunya yang tersisa cukup untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terputus. Suatu sore, ketika sedang duduk di taman rumahnya yang luas tetapi sepi, Raihan melihat seorang gadis kecil, putri bungsu Ibu Siti, berlari ke arahnya dengan sebuah bunga di tangan. "Paman, ini untuk Paman," katanya dengan tawa riang. Raihan tersenyum dan meraih bunga itu, tetapi dalam hatinya, ia merasa ada yang lebih ia inginkan, kehangatan sebuah keluarga yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Di tengah refleksi itu, Raihan menerima kabar dari seorang teman lama, Nadia, yang dulu pernah dekat dengannya sebelum ia tenggelam dalam ambisi bisnisnya. Nadia, yang kini bekerja di organisasi kemanusiaan, mendengar tentang perubahan besar dalam hidup Raihan. Mereka bertemu kembali, dan Nadia, dengan caranya yang lembut tetapi tegas, mengingatkan Raihan bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi, bukan hanya memberi. Pertemuan itu membuka babak baru dalam hidup Raihan. Bersama Nadia, ia mulai merencanakan proyek sosial yang lebih besar, tidak hanya untuk keluarga seperti milik Ibu Siti, tetapi juga untuk masyarakat luas. Nadia juga membantu Raihan memperbaiki hubungan dengan keluarganya yang lama terabaikan. Namun, perubahan besar ini tidak berjalan tanpa hambatan. Banyak pihak yang meragukan ketulusan Raihan, menganggapnya hanya mencari pencitraan. Ada juga mitra bisnis yang mencoba menjatuhkannya karena merasa terganggu oleh pergeseran visi perusahaan. Tetapi Raihan tidak goyah. Ia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari ujiannya. Di penghujung babak ini, Raihan berdiri di depan ratusan anak-anak penerima beasiswa yang datang ke acara peluncuran program pendidikan gratis perusahaannya. Matanya berkaca-kaca melihat antusiasme mereka. Di tengah kerumunan, ia melihat Ibu Siti dan anak-anaknya tersenyum kepadanya, memberikan dukungan tanpa syarat yang selalu ia syukuri. Raihan kini tahu bahwa hidup yang bermakna bukan soal apa yang ia kumpulkan, tetapi apa yang ia tinggalkan untuk orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Kesuksesan proyek sosial Raihan perlahan-lahan mulai menginspirasi banyak pihak. Media menyoroti perubahan besar dalam visi hidupnya, menyebutnya sebagai pengusaha yang menemukan kembali makna kehidupan. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Di balik layar, beberapa mantan mitra bisnisnya merasa dirugikan dan mulai menyusun rencana untuk menghancurkan reputasi Raihan. Suatu malam, Raihan menerima panggilan dari seorang rekan lama. "Raihan, hati-hati, ada yang mencoba menjatuhkanmu." Suara itu terdengar cemas. Namun, Raihan hanya tersenyum tipis. "Aku tidak takut kehilangan apa-apa lagi. Jika niatku benar, aku percaya segalanya akan berjalan sesuai rencana Tuhan," jawabnya tenang. Meski berkata demikian, tekanan dari luar mulai memengaruhi dirinya. Ia kembali merasa tubuhnya melemah, meski ia berusaha menyembunyikannya dari orang-orang terdekat. Nadia, yang kini selalu ada di sisinya, mulai menyadari perubahan itu. "Raihan, kamu tidak harus melakukan semuanya sendirian," ucap Nadia suatu hari. "Kamu harus istirahat. Semua ini tidak ada artinya jika kamu tidak menjaga kesehatanmu." Namun, Raihan tidak mendengarkan. Baginya, waktu adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Ia ingin memastikan semua proyeknya berjalan, bahwa janji-janji yang ia buat kepada masyarakat akan tetap terpenuhi, bahkan jika ia tidak ada. Ia bekerja tanpa henti, menghadiri rapat, merancang strategi, dan terus mengunjungi keluarga Ibu Siti, yang kini telah menjadi seperti keluarganya sendiri. Hingga suatu hari, badai yang ia khawatirkan akhirnya datang. Sebuah laporan palsu yang disebarkan oleh mantan mitra bisnisnya mencemarkan nama baik Raihan, menuduhnya menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berita itu menyebar luas, membuat publik meragukan ketulusannya.
Bahkan sebagian karyawan perusahaannya mulai kehilangan kepercayaan. Raihan hanya bisa diam. Ia tahu ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Nadia mencoba membela, tetapi Raihan menghentikannya. Biarkan waktu yang membuktikan kebenarannya, ujarnya pelan. Aku tidak akan melawan dengan kebencian. Jika niatku benar, Tuhan tidak akan diam. Namun, serangan itu berdampak besar. Beberapa investor menarik diri, dan proyek-proyek sosial yang telah berjalan mulai terganggu pendanaannya. Raihan merasa seperti kehilangan segalanya lagi, tetapi kali ini, ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa sedih karena orang-orang yang ia coba bantu kini harus menanggung akibat dari fitnah itu. Di tengah kekacauan itu, Ibu Siti datang mengunjunginya. Wanita itu membawa sebuah surat kecil yang ditulis oleh anak-anaknya. Pak Raihan, jangan menyerah. Kami selalu mendoakan Bapak, tulis mereka. Membaca surat itu, Raihan merasa air matanya jatuh. Di saat dunia seolah melawannya, doa tulus dari keluarga itu kembali menguatkannya. Raihan memutuskan untuk menghadapi semua tuduhan dengan tenang. Ia mengadakan konferensi pers, mengungkapkan semua bukti yang menunjukkan bahwa laporan tersebut palsu. Dengan suara yang tegas tetapi penuh ketulusan, ia berkata, "Saya tidak takut kehilangan harta, tetapi saya tidak akan membiarkan kebohongan menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan." Ucapan itu menggugah banyak hati. Perlahan, kebenaran mulai terungkap, dan fitnah itu terbukti tidak berdasar. Publik yang sebelumnya meragukannya kini kembali mendukung. Bahkan, beberapa mitra bisnis yang sempat menjauh kini menawarkan untuk membantu proyek-proyek sosialnya. Namun bagi Raihan, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Di tengah segala cobaan itu, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Suatu malam, ia jatuh pingsan di kantornya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nadia, yang setia mendampinginya, tak kuasa menahan tangis. Dokter memberitahu bahwa tubuh Raihan telah mencapai batasnya. Dia tidak boleh bekerja terlalu keras lagi, ucap dokter itu tegas. Saat terbangun di ranjang rumah sakit, Raihan melihat Nadia duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Raihan, cukup. Kamu telah melakukan lebih dari cukup," katanya sambil terisak. "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi." Raihan hanya tersenyum lemah. "Aku tidak melakukannya untuk membuktikan apa-apa, Nadia. Aku melakukannya karena aku tahu ini benar," jawabnya. "Tapi mungkin sekarang aku harus menyerahkan semuanya pada orang lain." Dengan sisa tenaganya, Raihan memanggil tim kepercayaannya dan mulai menyerahkan tanggung jawabnya. Ia memilih Nadia sebagai pemimpin untuk melanjutkan semua proyek sosialnya. "Aku percaya padamu," ucapnya. Di hari-hari berikutnya, Raihan menghabiskan waktunya bersama orang-orang yang ia sayangi. Ia mengunjungi keluarga Ibu Siti untuk terakhir kalinya, membawa mainan dan buku untuk anak-anak mereka. "Paman akan selalu bersama kalian, meskipun tidak terlihat," katanya sambil tersenyum. Saat malam tiba, Raihan berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit. Ia merasa damai, tidak lagi takut akan kematian. Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata dengan senyum di bibirnya, membawa serta doa-doa tulus yang telah mengubah hidupnya. Kabar kepergian Raihan menyebar dengan cepat, mengguncang semua orang yang mengenalnya. Berita tentang pengusaha yang mengabdikan hidupnya untuk kebaikan menjadi headline di berbagai media. Orang-orang dari berbagai latar belakang, dari pejabat hingga keluarga kecil seperti milik Ibu Siti, berkumpul di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, suasana itu lebih dari sekadar duka, ada rasa syukur yang mendalam karena mereka pernah mengenal seseorang seperti Raihan. Nadia berdiri di depan peti Raihan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengenang perjalanan mereka, bagaimana seorang pria yang pernah hidup hanya untuk mengejar kekayaan akhirnya menjadi seseorang yang hidup untuk memberi. Dalam hati, Nadia merasa beban besar kini ada di pundaknya, tetapi ia bertekad untuk menjaga warisan Raihan. Di tengah upacara pemakaman, Ibu Siti datang bersama ketiga putrinya. Mereka membawa bunga sederhana yang mereka petik sendiri, seperti yang dulu sering mereka berikan kepada Raihan. "Pak Raihan adalah malaikat kami," ucap Ibu Siti dengan suara gemetar. Ketiga anaknya menunduk, berdoa dengan lirih. Pemandangan itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Beberapa hari setelah pemakaman, Nadia memulai tugas barunya sebagai pemimpin proyek sosial yang dirintis Raihan.
Ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu tempat yang paling sering didatangi Raihan, kios Ibu Siti, yang kini berkembang menjadi toko serba ada. Di sana, Nadia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu dinding toko, Ibu Siti memasang foto Raihan dengan bingkai sederhana. Di bawahnya, tertulis sebuah kalimat yang diingat Ibu Siti dari percakapan terakhir mereka, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita bagi. Tulisan itu menjadi pengingat tidak hanya bagi keluarga Ibu Siti, tetapi juga bagi semua pelanggan yang datang ke toko tersebut. Namun, perjalanan Nadia tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus ia hadapi untuk melanjutkan visi Raihan. Beberapa pihak yang sebelumnya menentang Raihan mulai mencoba mengambil alih proyek-proyeknya dengan alasan bisnis. Nadia harus berjuang keras mempertahankan integritas yang telah ditanamkan Raihan. Suatu malam, Nadia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Raihan untuknya. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh dengan kata-kata bijak dan harapan. Salah satu bagian surat itu berbunyi, "Nadia, jika kamu membaca ini, aku mungkin tidak lagi ada di dunia ini. Tapi aku percaya kamu akan melanjutkan apa yang kita mulai. Jangan pernah takut pada kegagalan, karena kebaikan selalu menemukan jalannya. Dan ingat, aku mempercayaimu sepenuhnya." Surat itu memberikan Nadia semangat baru. Ia mulai menggalang dukungan dari orang-orang yang pernah dibantu oleh Raihan. Mereka, yang kini memiliki kehidupan lebih baik, bersedia membantu dalam bentuk apapun yang mereka bisa. Proyek sosial yang nyaris runtuh kini kembali bangkit, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, keluarga Ibu Siti juga memetik hasil dari kebaikan Raihan. Ketiga anaknya yang dulu sering kelaparan kini tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Mereka tidak pernah melupakan sosok Paman Raihan, yang telah mengubah nasib mereka. Bahkan, putri tertua Ibu Siti mulai aktif membantu Nadia dalam menjalankan proyek sosial, menyebutnya sebagai cara untuk membalas kebaikan Raihan. Namun, keajaiban terbesar terjadi beberapa bulan kemudian. Salah satu rumah sakit yang dibangun dari dana warisan Raihan berhasil menemukan pengobatan baru untuk penyakit yang dulu dideritanya. Penemuan itu menyelamatkan banyak nyawa, menjadi bukti bahwa meski Raihan telah tiada, pengaruhnya tetap hidup. Pada peringatan 1 tahun kepergiannya, sebuah acara penghormatan digelar di salah satu panti asuhan yang didirikan Raihan. Anak-anak yatim berkumpul, menyanyikan lagu-lagu penuh harapan. Di akhir acara, Nadia berdiri di panggung, menyampaikan pidatonya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Raihan mungkin telah pergi, tetapi semangatnya ada di setiap orang yang pernah disentuh oleh kebaikannya. Mari kita teruskan apa yang telah ia mulai, karena inilah cara kita menjaga warisannya tetap hidup." Saat malam tiba, Nadia berjalan keluar dari aula, menatap langit yang penuh bintang. Dalam keheningan, ia merasa seolah-olah Raihan masih bersamanya, membimbing langkahnya. Ia tersenyum, yakin bahwa meski tubuh Raihan telah tiada, jiwanya akan selalu hidup melalui setiap perbuatan baik yang ia tinggalkan di dunia ini. Meski proyek sosial Raihan terus berkembang, Nadia merasa ada beban yang belum terselesaikan. Di sela kesibukannya, ia mendapati surat-surat lama Raihan yang tersimpan dalam sebuah laci terkunci di kantor pusat. Surat-surat itu bukan hanya catatan bisnis, tetapi juga potongan kisah hidup Raihan yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Salah satu surat yang paling menarik perhatian Nadia berisi pengakuan tentang seseorang dari masa lalu Raihan, seorang sahabat bernama Amir yang dulu menjadi rekan bisnis terdekatnya. Dalam surat itu, Raihan mengungkapkan penyesalannya karena pernah menghancurkan hubungan mereka demi ambisi pribadinya. "Aku mengkhianati Amir untuk mendapatkan proyek besar itu. Aku pikir aku menang, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah aku kehilangan salah satu orang terbaik dalam hidupku," tulisnya. Kisah itu terus terngiang di benak Nadia. Ia merasa Raihan tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian karena dosa tersebut. Dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan mendiang sahabatnya, Nadia mulai mencari keberadaan Amir. Setelah berminggu-minggu melakukan pencarian, ia menemukan bahwa Amir kini hidup sederhana sebagai pengusaha kecil di kota pinggiran. Nadia memutuskan untuk menemui Amir. Ketika bertatap muka, ia mendapati pria itu tampak dingin dan penuh rasa curiga. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya singkat setelah mendengar nama Raihan disebut. Nadia menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyampaikan permintaan maaf terakhir Raihan.
Namun, respons Amir membuat hatinya teriris. Permintaan maaf itu tidak akan mengubah apapun. Raihan menghancurkan segalanya, hidupku, usahaku, dan kepercayaanku pada persahabatan, katanya dengan nada penuh luka. Meski demikian, Nadia tidak menyerah. Ia terus mencoba meyakinkan Amir untuk mendengar sisi lain dari cerita Raihan, termasuk perubahan besar yang dialami mendiang sahabatnya di masa-masa terakhirnya. Perlahan, hati Amir mulai melunak. Jika benar dia berubah, mengapa dia tidak datang sendiri? Tanyanya suatu malam, suaranya bergetar. Nadia pun menjelaskan tentang perjuangan Raihan melawan penyakitnya, tentang keputusannya untuk mengabdikan hidupnya bagi kebaikan orang lain, dan bagaimana ia menyesali tindakan masa lalunya. Dia tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki semuanya, tetapi dia meninggalkan pesan ini untuk Anda, ujar Nadia, sambil menyerahkan surat terakhir Raihan yang ditulis khusus untuk Amir. Amir membaca surat itu dengan tangan gemetar. Setiap kata seolah membuka kembali luka lama, tetapi juga menghadirkan rasa lega yang tak terduga. Di akhir surat, Raihan menulis, "Aku tahu kata-kata tidak cukup, Amir. Tapi jika aku bisa kembali, aku akan memilih persahabatan kita di atas segalanya. Maafkan aku, jika kamu bisa." Air mata mengalir di pipi Amir. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan beban yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Raihan benar-benar berubah, ya, bisiknya kepada Nadia. Wanita itu mengangguk dengan senyum tipis. Dia tidak hanya berubah, tapi dia juga membantu banyak orang. Dan saya yakin, jika dia ada di sini, dia ingin melihat Anda kembali berdiri. Amir memutuskan untuk berkunjung ke salah satu panti asuhan yang didirikan Raihan. Di sana, ia melihat anak-anak bermain dan tertawa, semua itu berkat warisan kebaikan Raihan. Saat melihat foto Raihan yang tergantung di dinding aula, Amir merasa hatinya penuh dengan kedamaian. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memaafkan sahabat lamanya. Perubahan dalam diri Amir membawa dampak besar. Ia menawarkan diri untuk membantu Nadia dalam menjalankan proyek sosial Raihan. Dengan pengalaman bisnisnya yang pernah sukses, Amir menjadi pilar baru dalam memperkuat organisasi tersebut. Bersama Nadia, ia mulai memperluas jangkauan proyek-proyek sosial, memastikan lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya. Namun, bayang-bayang masa lalu Raihan tidak sepenuhnya hilang. Masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan warisan Raihan untuk keuntungan pribadi. Nadia dan Amir harus menghadapi berbagai intrik, mulai dari manipulasi dana hingga ancaman fisik. Tetapi kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang pernah ditolong Raihan menjadi benteng yang melindungi mereka. Pada akhirnya, perjuangan mereka bukan hanya tentang melanjutkan apa yang Raihan mulai, tetapi juga tentang menemukan kembali arti keadilan, pengampunan, dan cinta yang sejati. Di setiap langkah yang mereka ambil, bayang-bayang Raihan tidak lagi menjadi beban, melainkan inspirasi yang terus mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Dan di bawah sinar mentari pagi yang hangat, Nadia dan Amir berdiri di depan bangunan baru, sebuah sekolah gratis untuk anak-anak miskin yang didedikasikan atas nama Raihan. Di dinding pintu masuknya tertulis, "Hidup adalah apa yang kita beri, bukan apa yang kita miliki." Dengan hati yang penuh harapan, mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Tetapi mereka juga tahu, Raihan akan selalu bersama mereka, dalam setiap langkah yang mereka ambil. Setahun berlalu sejak berdirinya sekolah gratis atas nama Raihan. Proyek sosial itu terus berkembang, tetapi Nadia dan Amir menghadapi tantangan yang semakin berat. Sebuah perusahaan besar dengan ambisius berniat membeli lahan tempat sekolah itu berdiri, berencana membangun kompleks bisnis di sana. Tekanan datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat yang tergiur oleh janji investasi besar. Nadia menolak keras tawaran itu, tetapi ancaman mulai berdatangan. Surat-surat peringatan dari pengacara perusahaan itu tiba hampir setiap minggu, menyebutkan bahwa jika mereka tidak menyerahkan tanah tersebut, mereka akan menghadapi tuntutan hukum. Bahkan, ada ancaman anonim yang membuat Nadia dan timnya merasa tidak aman. Amir, yang selama ini menjadi benteng kekuatan Nadia, mencoba mencari jalan keluar. "Nadia, kita tidak bisa melawan mereka dengan cara biasa. Kita harus mencari bukti bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum," katanya serius. Bersama beberapa rekan dari komunitas, Amir mulai menyelidiki perusahaan tersebut. Di sisi lain, Nadia mendapati dirinya semakin tertekan.
Setiap malam, ia mengingat kata-kata Raihan dalam suratnya, jangan takut pada kegagalan, karena kebaikan selalu menemukan jalannya. Tetapi di tengah tekanan yang begitu besar, ia merasa semangat itu mulai pudar. Suatu malam, saat merenung sendirian di kantor, Nadia menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di rak. Di dalamnya terdapat sebuah jurnal milik Raihan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan, menceritakan berbagai momen dalam hidup Raihan, termasuk hari-hari terakhirnya. Salah satu catatan itu berbunyi, kebaikan tidak selalu mudah. Akan ada saatnya dunia mencoba menggoyahkanmu, tetapi ingat, satu tindakan kecil bisa mengubah segalanya. Jangan pernah menyerah, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Kata-kata itu kembali menguatkan hati Nadia. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Amir akhirnya menemukan sesuatu yang mencengangkan. Perusahaan besar yang mencoba merebut tanah sekolah ternyata memiliki sejarah korupsi yang melibatkan pejabat setempat. Amir dan timnya mengumpulkan bukti berupa dokumen dan rekaman, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak hanya ingin mengambil tanah tersebut secara ilegal tetapi juga telah menyuap pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan izin pembangunan. Dengan bukti itu, Nadia dan Amir membawa kasus tersebut ke pengadilan. Proses hukum berlangsung lama dan melelahkan. Di setiap sidang, Nadia berdiri teguh, meski tekanan terus menghantamnya. Media mulai meliput kasus ini, dan publik yang pernah merasakan dampak kebaikan Raihan kembali memberikan dukungan. Namun, pertarungan itu tidak mudah. Beberapa kali, Nadia hampir kehilangan harapan. Di salah satu sidang terakhir, saat semua bukti telah diajukan, Nadia berdiri di hadapan hakim dengan suara bergetar tetapi penuh ketegasan. Tanah ini bukan milik saya, bukan milik siapapun. Tanah ini adalah milik mereka yang tidak pernah diberi kesempatan. Jika tanah ini direnggut, Anda tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga harapan ribuan anak. Pidato Nadia menggugah hati banyak orang. Media menyoroti keberaniannya, dan dukungan publik semakin menguat. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk membatalkan klaim perusahaan tersebut. Tanah sekolah tetap menjadi milik yayasan yang didirikan atas nama Raihan, dan perusahaan itu dihukum atas tindakan ilegalnya. Kemenangan itu disambut dengan sukacita, tetapi bagi Nadia, ini lebih dari sekadar kemenangan hukum. Ini adalah bukti bahwa kebaikan, meski sering diremehkan, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang disangka. Pada malam perayaan kemenangan itu, Nadia berdiri di depan aula sekolah, memandangi foto Raihan yang tergantung di dinding. "Kamu benar, Raihan," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Kebaikan selalu menemukan jalannya." Amir mendekat, membawa secangkir teh untuk Nadia. "Dia pasti bangga melihat kita hari ini," ucap Amir sambil tersenyum. Nadia mengangguk, merasa bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk Raihan, tetapi juga untuk semua orang yang percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Saat malam semakin larut, bintang-bintang bersinar terang di langit. Nadia menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Akan ada tantangan lain di masa depan, tetapi ia tidak lagi merasa takut. Selama semangat Raihan hidup di hati mereka, tidak ada yang mustahil. Meskipun perjuangan Nadia dan Amir untuk mempertahankan sekolah berjalan dengan mulus, bayang-bayang masa lalu yang gelap tidak sepenuhnya sirna. Ada sebuah ketegangan yang kian terasa dalam diri Nadia. Setelah kemenangan mereka di pengadilan, ia mulai merasakan beban yang lebih berat. Kebaikan Raihan yang telah diwariskan padanya terasa semakin menuntut. Ia merasa semakin banyak yang harus dilakukan, semakin banyak harapan yang harus dipenuhi, dan semakin sedikit waktu yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu anggota dewan yang dulu terlibat dalam proses perizinan tanah sekolah ditemukan tewas dalam kondisi misterius. Dugaan awal menyebutkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri, namun beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kasus ini menjadi sorotan, memicu ketegangan yang lebih besar. Nadia, yang mendalami investigasi ini, mulai merasa tidak nyaman. Ada banyak hal yang tidak terungkap di balik kematian tersebut, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Hanya dalam seminggu setelah kejadian itu, sebuah pesan misterius muncul di ponselnya, "Kebenaran yang kamu cari akan membawa kehancuran." Malam itu, di kantor yayasan,
Nadia duduk termenung memikirkan pesan itu. Ia tahu ada bahaya yang mengintai, tetapi tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan besar bahwa siapapun yang berada di balik semua ini, berusaha menutupi jejak kegelapan yang selama ini ada di balik pembangunan kota. Di sisi lain, Amir mulai merasa cemas. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kekuatan besar dengan membawa kasus ke pengadilan, ada lebih banyak orang yang ingin menyingkirkan mereka. Mereka berdua bertemu di ruang kerja, duduk dalam diam, memikirkan langkah selanjutnya. Nadia, Amir akhirnya membuka suara dengan nada penuh keprihatinan, ada sesuatu yang terasa salah dengan semua ini. Kita sudah memenangkan pertempuran besar, tapi musuh kita bukan hanya perusahaan itu. Ada orang-orang yang lebih berbahaya di belakangnya. Nadia menatap Amir dengan tatapan yang dalam. Aku tahu, tapi jika kita mundur sekarang, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Ini bukan hanya tentang kita, Amir. Ini tentang anak-anak yang hidup di bawah naungan sekolah ini, tentang orang-orang yang bergantung pada setiap langkah yang kita ambil. Amir menghela napas, menyadari bahwa Nadia sudah terlalu jauh terjerat dalam perjuangan ini. Tapi ia juga tahu, tidak ada yang bisa menghentikan tekad Nadia sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Amir, dengan suara yang mulai terdengar berat. Mencari kebenaran, jawab Nadia, tegas. Kita harus menggali lebih dalam, menemukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Aku tahu kita mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi, tetapi kita harus melawan, Amir. Malam itu, mereka memulai penyelidikan yang lebih dalam. Mereka pergi ke kantor-kantor lama, berbicara dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam proyek pembangunan yang dihadapi Raihan dahulu. Setiap percakapan membawa mereka lebih dekat ke titik terang, dan sedikit demi sedikit, mereka mulai mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha besar, dan bahkan beberapa pihak dari dalam yayasan mereka sendiri. Semakin mereka mendalami, semakin jelas bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti hanya karena mereka merasa terancam. Ada yang lebih besar yang dipertaruhkan, kekuasaan yang mengancam keberadaan kebaikan itu sendiri. Nadia dan Amir tahu, ini adalah ujian terakhir. Mereka harus siap menghadapi apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan lebih banyak hal yang mereka cintai. Suatu malam, saat mereka mendekati puncak penyelidikan, rumah Nadia diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Pintu dan jendela dihancurkan, dan beruntung, Nadia dan Amir berhasil melarikan diri. Ketika mereka bersembunyi di tempat yang aman, rasa takut sempat menghantui mereka. Namun, di saat itulah, Nadia teringat akan pesan terakhir Raihan yang selalu ia pegang erat, kebaikan selalu menemukan jalannya. Jika kita mundur sekarang, mereka menang, ujar Nadia, dengan mata yang penuh tekad. Dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan keberanian yang tumbuh dari kedalaman hati, Nadia dan Amir memutuskan untuk melawan habis-habisan. Mereka menghubungi pihak berwenang, menggunakan semua bukti yang mereka miliki untuk membuka tabir kegelapan yang telah lama tersembunyi. Seluruh kota terkejut ketika kasus korupsi besar ini terungkap ke publik. Tak hanya itu, mereka juga mengungkap banyak skandal yang melibatkan pejabat penting yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Akhirnya, setelah serangkaian pengadilan yang melelahkan, mereka memenangkan kasus ini. Banyak orang yang terlibat dalam praktik ilegal itu dijatuhi hukuman berat. Namun kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Nadia kehilangan rumahnya, yang hancur dalam serangan yang mereka alami, dan Amir hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah upaya pembunuhan yang hampir berhasil dilakukan oleh orang-orang yang terlibat. Namun, meskipun mereka mengalami banyak kehilangan, hati mereka tidak patah. Mereka kembali ke sekolah, yang kini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Nadia berdiri di depan anak-anak yang telah mereka selamatkan, dan berkata, ini bukan hanya untuk kita, ini untuk setiap orang yang percaya bahwa dunia bisa menjadi lebih baik. Dengan setiap langkah mereka yang lebih pasti, mereka tahu perjuangan ini belum berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya kebaikan, meski dunia sekelilingnya gelap.